Hey guys, ketemu lagi dengan Koko. Mengulang kesuksesan seri sebelumnya Redmi 9A, Xiaomi kembali menghadirkan Redmi 10A di lini entry level. Smartphone yang memang ditujukan untuk kamu yang lagi nyari smartphone pertama berbasis Android. Apa aja fitur yang ditawarkan dan seberapa menariknya smartphone ini? Tonton videonya sampai habis ya. Sebelumnya kita mulai dari unboxingnya dulu ya. Boxnya tuh masih sama ya kayak generasi Redmi lainnya. Cuman di bagian belakang ada beberapa selling point mulai 6,53 inch dot drop display, 13 megapiksel dual kamera, 5000 mAh baterai dan prosesor MediaTek Helio G25. Serta unit yang saya pegang ini punya RAM 3GB, ROM 64GB dan berwarna sky blue. Dalam dosnya pertama jelas ada unit produknya, terus ada pin ejector SIM card, kartu ucapan dari Mr. Alvin, panduan singkat dan kartu garansi, adapter charger, dan sebuah kabel data yang masih micro USB. Dari belakang gini looksnya sih mirip kayak kakaknya kemarin Redmi 10C yang dijual dengan harga mulai 1,8 jutaan. Backcase-nya menggunakan bahan plastik, punya corak garis-garis, jadi nggak mudah buat ninggalin bekas di jari. Desain kameranya tuh dibungkus dengan frame yang cukup lebar, dijadiin satu dengan sensor fingerprint yang punya sensor cukup cepat untuk smartphone 1 jutaan. Saya cukup menyayangkan aja Xiaomi menggunakan desain backcase yang seperti ini, karena kesannya tuh bikin penuh. Saya lebih suka Redmi 9A dulu yang lebih minimalis. Namun secara overall sih bodinya tetap enteng dan solid walaupun menggunakan baterai 5000 mAh. Di balik layar dot drop display berukuran 6,53 inch HD Plus ini memang terlihat so-so sih. Untuk nonton video sih sudah cukup oke. Walaupun terasa brightness-nya tuh kurang terang jika di bawah sinar matahari. Touchscreen-nya aman kalau mau sesekali dipakai buat main game dan juga dilengkapi dengan reading mode 3.0. Nah, bicara soal performa, karena Redmi 10A kemungkinan dibanderol dengan harga 1 jutaan, saya rasa performa yang ditanam di Redmi 10A ini sudah cukup. Prosesor MediaTek Helio G25 berkekuatan octa-core up to 2 GHz, RAM 3GB, dan ROM 64GB yang masih bisa ditambah memori eksternal up to 1 TB, sudah jadi kombinasi yang bisa kamu pakai ketika buat main game seperti Mobile Legends. Di sini saya masih bisa bermain game dengan cukup nyaman. Walau kadang ketika animasi keluar semua jadi terasa rada nge-lag. Saran saya sih ketika mau main game pastikan semua aplikasi sudah ditutup terlebih dahulu, jadi bikin lebih enteng. Terus kalau dilihat lagi dari segi benchmark, Antutu versi 9 dapat skor di 90 ribuan. Yang berarti memang si Redmi 10A ini nggak bisa kamu genjot untuk main game. Sekalipun bisa ya game-game yang enteng-enteng aja lah. Lebih cocok kalau Redmi 9A ini dipakai buat pemakaian casual seperti sosial media atau sekedar nonton YouTube. Terus dari segi baterai 5000 mAh dengan penggunaan daily, Redmi 10A ini bisa bertahan seharian. Pengetesan di PC Mark Battery Life sih dapat angka di 16 jam 37 menit. Lalu kameranya gimana? Nah, Redmi 10A ini dibekali setup dual kamera untuk kamera belakang yang masing-masing 13 megapiksel main kamera dan 2 megapiksel deep kamera. Sedangkan untuk kamera depan 5 megapiksel front kamera. Fiturnya terbilang minimalis namun tetap ada mode Pro dan videonya hanya mampu merekam hingga 1080p 30fps saja. Hasilnya saya bisa bilang untuk kamera belakang tuh cukup bagus ya. Di harga 1 jutaan saya rasa sudah cukup jika hanya untuk ambil momen saja. Nggak bisa komplain banyak lah, kan harga 1 jutaan. Kamera depannya juga begitu, cukup oke jika di kondisi yang cukup terang, dengan hasil yang natural, walaupun kurang detail. Kualitas video dan mic-nya nilai sendiri ya. Oke, sekarang kita tes vlogging pakai kamera depannya. Ini kualitasnya di 1080p ya. Coba kalian dengerin gimana kualitas suaranya sama kualitas videonya, coba kalian lihat.
Sebenarnya Redmi 10A ini akan cakep jika menggunakan OS base Android aja tanpa MIUI-nya. Karena mungkin sudah kebanyakan aplikasi yang terinstall atau MIUI 12.5 bawaannya ini yang bikin kerasa ada jedanya ketika saya pakai buat back atau buka tutup aplikasi gitu. Saran saya sih hapus-hapusin aja aplikasi bawaannya dan pakai aplikasi yang terpakai saja. Dan jika boleh menyimpulkan selama beberapa hari ini pegang Redmi 10A, saya rasa Redmi 10A ini cocok buat kamu yang mau ngadu adikmu yang pertama kali pegang smartphone. Karena dengan harga terjangkau di 1 jutaan, dimana ketika video ini rilis saya masih belum tahu harga pastinya, Redmi 10A ini bisa mengakomodir kebutuhan daily use itu. Foto-foto cukup oke, main game yang simple juga bisa. Apalagi kalau cuma dipakai sosmedan aja, ya pasti bikin baterai lebih awet lah. Kurangnya kalau buat saya IR blaster yang biasa ada di smartphone Xiaomi di Redmi 10A ini dihilangkan. Dan sayangnya lagi masih micro USB. Jadi harus bawa kabel lagi ketika kamu mau pakai Redmi 10A ini sebagai HP kedua, padahal HP pertamamu sudah menggunakan USB Type-C. Kalau kamu gimana? Coba tulis di kolom komen. Namun ya, smartphone budget 1 juta masa minta lebih. Kalau teman-teman tertarik untuk beli, link pembeliannya di kolom deskripsi ya. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.